Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizala Merida. NPM saya 201845500148, kelas R5B. Jadi di video kali ini saya mau membahas sedikit tentang struktur lipat. Struktur lipat adalah rangkaian dari plat yang dikoneksikan secara kaku sepanjang sedemikian sehingga mampu untuk menahan dan menyalurkan beban tanpa ada tambahan balok di sepanjang sisinya. Oke, jadi struktur lipat adalah rangkaian dari plat yang dilipat, yang disusun sepanjang sedemikian hingga itu sesuai dengan yang kita bikin sepanjang berapa, yang pasti lebih dari 20 meter panjangnya. Di desain tuh dibikin supaya mampu menyalurkan dan menahan beban tanpa ada tambahan balok di sepanjang sisinya. Jadi biasanya kan kalau kolom biasa tuh di sisinya tuh ada balok tuh fungsinya supaya ininya tuh nggak melendut, platnya nggak melendut kan. Nah, kalau di struktur lipat ini nggak ada balok, jadi dibikin dengan lipatan-lipatan supaya mampu menahan dan menyalurkan beban. Proses distribusi bebannya adalah, jadi beban yang paling tinggi menerima beban angin, lalu ditransfer melalui sisi yang lebih pendek dan disalurkan menuju ke tanah. Keuntungan dari struktur lipat adalah konstruksi yang ringan. Untuk bentang 30 meter hanya membutuhkan ketebalan 6 cm. Struktur lipat juga mampu mengurangi biaya konstruksi karena tidak menggunakan balok dan juga sangat mampu digunakan untuk bangunan bentang lebar. Dan nilai plusnya lagi menambah estetika agar lebih menarik. Setiap ada kelebihan pasti otomatis ada kekurangan. Kekurangannya itu adalah pemasangan yang lebih sulit. Selain itu, saat pemasangannya tuh juga harus akurat dan juga butuh pengawasan serta cara kerja yang baik. Oke, jadi ini adalah maket yang pertama menggunakan sistem struktur lipat dengan bentang sebesar 50 meter dan lebar sebesar 30 meter. Jadi ini adalah pembebanannya, yaitu saya menggunakan buku gambar Unindra, beratnya kurang lebih 1 kg. Oke, jadi di beban pertama dia masih kuat menahan, di beban kedua sudah mulai ada pergeseran, lalu ditambah beban ketiga yaitu sebanyak 3 kg, ternyata dia sudah tidak kuat menahan dan pergeserannya sebanyak 2 cm. Oke, ini adalah maket yang kedua yang saya membuatnya agak sedikit lebih rapat dari maket yang pertama. Kita mau coba, mau tes lebih kuat maket yang pertama atau yang kedua. Ini adalah pembebanannya. Jadi kita pertama kasih beban yang sama, yaitu 1 kg, lalu ditambah lagi dengan 2 kg. Dia sudah mulai bergeser tuh, tapi masih kuat menahan. Kalau yang tadi kan langsung ambruk, tidak kuat menahan lagi. Kalau ini masih kuat menahan walaupun sudah bergeser. Oke, jadi ditambah lagi satu buku gambar lagi, yaitu sekarang bebannya 3 kg. Nah, ini dia juga masih kuat menahan, belum ada pergerakan lagi, masih sama kayak tadi. Ditambah lagi beban keempat, masih tetap kuat menahan walaupun sudah bergeser kurang lebih 2 sentian. Ditambah beban kelima masih kuat dan ditambah beban keenam. Nah, ini sudah mulai ada pergeseran lagi pas ditambah beban keenam. Cuman setelah dibenarkan ternyata dia masih kuat menahan beban walaupun sudah bergeser ke sebelah kiri. Oke, kita lihat sampingnya sudah ada yang penyok dan bergeser tentunya. Setelah didiamkan kurang lebih selama 30 menit, jadi strukturnya makin ke bawah dan kita lihat hasilnya makin penyok dan ada yang robek, bagian yang robek. Ternyata semakin lama bebannya dia akan perlahan-lahan semakin bergeser ke bawah, semakin hancur. Nah, itu pergeserannya
lebih dari 5 cm ke sebelah kiri. Sangat hancur. Dari video percobaan pembebanan yang tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin rapat lipatan maka akan semakin kuat dalam menahan dan menyalurkan bebannya. Begitupun sebaliknya, semakin renggang lipatan maka akan semakin rentan dan riskan untuk bergeser ataupun ambruk dan akan semakin buruk dalam penyaluran dan penahanan bebannya. Sekian dulu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.